Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan praktek olah data menggunakan software Smart PLS. Nah, jadi model penelitiannya seperti ini. Nah, di sini teman-teman, ada 6 variabel laten. Ada intellectual capital, ada syariah compliance, ada profitabilitas, ada kinerja lingkungan, ada kinerja sosial, sama kinerja tata kelola. Nah, menariknya variabel ini merupakan variabel keuangan. Nah, datanya seperti ini. Nah, ini dia. Jadi ada PT Bank Syariah, ada PT Bank Muamalah. Jadi data-datanya ini merupakan data keuangan dari suatu perusahaan. Nah, ini datanya seperti ini. Sebagai contoh teman-teman, untuk variabel intelektual kapital itu dia memiliki 3 indikator. Esteva, Faca, Fahu. Nah, ini datanya. Nah, ini dia. Untuk variabel moderasi, nah di sini ada variabel moderasinya. Syariah compliance. Ini variabel moderasinya. Syariah compliance. Juga memiliki 3 indikator. Ada IIR, ISIR, PSR. Nah, ini dia. Dan ada variabel Y-nya. Variabel Y-nya di sini ada 4. Ada profitabilitas, Y1, kinerja lingkungan, Y2, kinerja sosial, Y3, kinerja tata kelola, Y4. Nah, contohnya pada profitabilitas itu memiliki 3 indikator. ROA, ROCE, sama ROE. Nah, ini dia. Oke. Nah, dari gambar ini teman-teman, hipotesisnya itu ada 8. Ada 8 ya. Pertama, pengaruh X terhadap Y1. Itu hipotesis yang pertama. Hipotesis yang kedua, pengaruh X terhadap Y2. Kemudian, hipotesis yang ketiga, pengaruh X terhadap Y3. Hipotesis keempat, pengaruh X terhadap Y4. Hipotesis kelima, Z memoderasi pengaruh X1 terhadap Z memoderasi pengaruh X terhadap Y1. Sampai hipotesis ke-8, Z memoderasi pengaruh X terhadap Y4. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita coba praktekkan. Kita pilih calculate, pilih PLS SEM algorithm, start calculation. Nah, di sini teman-teman ada nilai outer loading-nya. Nah, sekarang kita coba interpretasi. Oke, ini formatnya sudah saya buat. Nah, di sini sekarang kita akan menguji nilai outer loading ya. Dikatakan valid kalau nilai outer loading-nya semua di atas 0,7. Semuanya sudah lolos nih, sudah di atas 0,7. Oke, sekarang tinggal kita interpretasi dulu untuk outer loading-nya ya. Harus di atas 0,7. Ini kita buat di sini outer loading-nya. Nah, ini gambarnya. Gambar ini menyajikan nilai outer loading ya. Ada juga tabelnya. Nah, ini dia. Ini tabel yang menyajikan nilai outer loading. Semua nilai outer loading-nya sudah di atas 0,7. Ya, berarti sudah memenuhi syarat ya. Batasnya dia harus di atas 0,7. Oke. Kemudian kita mau menguji validitas. Tunggu dulu. Nah, sekarang kita mau menguji validitas berdasarkan AV, reliabilitas berdasarkan composite reliability, CR, dan Cronbach alpha. Nah, ini dia. Ya. Jadi tabel 42, pengujian validitas berdasarkan AV sama reliabilitas ya. Dan reliabilitas berdasarkan composite reliability dan Cronbach alpha.
Oke, kita ambil nilainya di sini. Nah, ini dia. Kita rapiin dulu. Oh iya, kalau teman-teman mau lihat nilainya ada di sini. Di bagian construct reliability and validity. Di sini ada nilai Cronbach's alpha-nya, composite reliability-nya sama AV-nya. Average variant extracted. Kita ambil yang ini aja. Nah, untuk AV-nya sendiri, AV-nya itu dia harus di atas 0,5. Makanya semua nilai AV-nya sudah di atas 0,5. Untuk composite reliability-nya harus di atas 0,7. Sudah aman. Untuk Cronbach's alpha-nya harus di atas 0,7 juga. Nah, semuanya sudah lolos ya. Oke. Kemudian kita mau melakukan pengujian namanya validitas berdasarkan Fornell-Larker. Namanya validitas diskriminan berdasarkan Fornell-Larker. Kalau mau melihat outputnya ada di sini, diskriminan validity ini. Nanti ya. Yang ini dia Fornell-Larker. Ah, ini dia Fornell-Larker. Ini sudah saya rapiin di bawah sini. Nah, ini dia. Nah, di sini sebenarnya ada tanda kurungnya di sini ya. Sebentar, di sini ada tanda kurungnya. Tanda kurung ini namanya akar kuadrat AV. Nah, jadi yang saya beri tanda kurung ini namanya nilai akar kuadrat AV. Ini kita taruh di sini. Nah, ini dia, ya. Jadi nilai yang tanda kurung ini namanya akar kuadrat AV. Dan nilai yang tanda kurung ini, ya, akar kuadrat AV harus lebih besar daripada nilai yang di bawahnya. Contoh ini 0,947, ya, akar kuadrat AV-nya. Harus lebih besar daripada nilai yang di bawah ini. Yang nggak ada kurung ini namanya nilai korelasi. Nah, yang ada kurung namanya nilai akar kuadrat AV. Jadi nilai akar kuadrat AV yang ada kurung harus lebih besar daripada nilai korelasinya. Berarti sudah lolos validitas diskriminan berdasarkan Fornell-Larker. Ada juga yang validitas diskriminan versinya namanya HTMT. Ini lebih simpel, itu di sini outputnya. Nah, ini dia. Kalau ini cara bacanya, kalau di bawah 0,9 sudah lolos. Nah, lebih mudah kita sebenarnya menggunakan yang validitas diskriminan HTMT. Cara bacanya lebih mudah. Ini dia. Oke. Nah, nih. Ya, semua sudah di atas. Jadi pada validitas diskriminan HTMT semuanya di bawah 0,9. Berarti sudah lolos ya. Oke. Nah, barulah kita melakukan uji signifikansi. Ya, uji hipotesis lah. Uji signifikansi dengan pendekatan bootstrapping. Teman-teman tinggal pilih di sini calculate bootstrapping. Maka akan muncul hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Ya. Sudah saya buat rapi. Tabelnya ada di bagian bootstrapping. Nah, ada di sini ya. Bootstrapping nanti ya. Nih. Ada yang mau saya ganti sedikit. Ini kita ganti. Jadi tata kelola. Ya. Tata kelola. Oke. Nah, ini hasilnya kita ambil ya, yang ini. Kita pindahkan di sini. Ini pengujian hipotesis. Nah, kita tahu nih hipotesis mana yang diterima, hipotesis mana yang ditolak, ya. Oke, baru kita coba interpretasi. Nah, kita coba interpretasi ini dulu. Oke. Nah, saya buat dulu ya interpretasinya. Sini.
berpengaruh positif. Oke, dengan nilai koefisien. Oke, ini trik cara cepat untuk apa? Untuk interpretasi. Ini dan signifikan dengan T statistik. Ini 47 dan oke. Oke. Ini lebih kecil. Ini namun tidak signifikan. Oke. P-values-nya ini besar, ini ditolak. Oke. Ini ya dia signifikan, P-values-nya lebih kecil. Ini dia ditolak. Oke. Namun tidak signifikan. Oke. Ini lebih kecil. Ini besar. Ini lebih kecil. Nah, oke. Pas, kita coba pindahin dulu interpretasinya ya. Nah, jadi kita lihat ya, kalau p-value-nya lebih besar daripada 0,05, hipotesisnya ditolak. Kalau p-value-nya lebih kecil daripada 0,05, hipotesisnya diterima. Berpengaruh ya. Jadi ada dua yang nggak berpengaruh signifikan ya. Karena p-value-nya di atas 0,05. Ini dia. Pengaruh intelektual kapital terhadap profitabilitas dia nggak signifikan ya. Sama pengaruh intelektual kapital terhadap kinerja sosial dia nggak signifikan. Karena p-value-nya di atas 0,05. Tapi kalau pengaruh intelektual kapital terhadap kinerja keuangan ya terhadap kinerja lingkungan dia berpengaruh signifikan. Karena p-value-nya di bawah 0,05. Sekarang yang moderasinya. Kalau moderasinya bagus dia. Moderasinya dia memoderasi semua. Kalau moderasinya dia semuanya signifikan memoderasi. Karena semua p-value-nya di bawah 0,05. Oke. Jadi hipotesis moderasinya keren ya. Semuanya diterima hipotesis moderasinya. Hahaha. Ya, kalau hipotesis pengaruh langsungnya ada dua yang nggak terima ya. Oke, nah ini dia uji hipotesis. Nah, kemudian ada nilai R square-nya, tabel 46. Oke.
R-square-nya kita ambil dari di sini kalau R-square-nya ya, dia di PLSM algorithm. Nah, di sini ada R-square. Nah, ini dia. R-square. Kita ambil di ini R-square-nya. Nah, ini R-square-nya. Nilai R-square dari profitabilitas ya. Adalah 0,532 yang berarti intelektual kapital ya kan, X-nya kan ya. Intelektual kapital mampu menjelaskan atau mempengaruhi profitabilitas sebesar 53,2%. Sisanya sebesar berapa? 46,8% dipengaruhi oleh faktor yang lain. Nah, seperti itu dia. Begitu juga untuk kinerja lingkungan ya. Untuk kinerja lingkungannya, nilai R-square-nya 0,553. Intelektual kapital mampu mempengaruhi kinerja lingkungan. Ya, Y2 sebesar 55,3%. Sisanya 45,7 Y1. Oke, seperti itulah teman-teman cara prakteknya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.